Setelah video viral bab 14, sesampainya di rumah, aku tidak menceritakan apapun pada keluarga. Rasanya malas sekali untuk membahas apapun tentang Mas Agam saat ini. Aku memilih mengemas barang pesanan. Saat ini tercatat sudah 20 reseller aktif yang bergabung dalam keanggotaanku. Uang memang bukan segalanya, tapi kenyataannya seseorang akan dihargai karena uang yang dimiliki. Meski kita tak pernah tahu bentuk penghargaan tersebut tulus atau hanya sebuah kepura-puraan. Ya, seperti saat ini, aku tidak tahu karena alasan apa Mas Agam berkali-kali menghubungi. Entah karena takut atau karena telah melihat segala penampilanku tadi. Kuabaikan pesannya. Kebetulan gaweku ada 2, satu untuk urusan pribadi dan yang satu khusus untuk bisnis. Jadi aku tak terganggu dengan panggilan maupun pesan masuk dari calon mantan suamiku. Hari ini tak ada kurir datang, sengaja meliburkan pengiriman karena aku sudah buat janji bertemu dengan Pak Irsyah. Namun tetap saja harus mengemas pesanan untuk dikirim besok karena setiap harinya pesanan makin banyak. Selesai membungkus paket, ku ajak anak-anak jalan-jalan untuk sekadar mencari angin. Lagipun sesibuk apapun harus kuluangkan waktu untuk mereka. Dan mulai bulan besok aku berencana mempekerjakan satu anak remaja untuk mengemas setiap pesanan produk kecantikan. Sekaligus ku minta menjadi admin. Malam ini anak-anak lebih suka tidur di rumah mbahnya. Merasa sepi mungkin bila di rumah. Waktu sendiri kugunakan untuk lebih banyak membaca Al-Quran. Bagaimanapun jiwa ini sakit dan perlu sebuah penawar untuk sedikit menyembuhkan luka. Selepas Isya aku memeriksa HP pribadiku. Banyak sekali pesan dan panggilan tak terjawab dari sana. 90% dari Mas Agam. Dan sisanya ada beberapa teman-teman, salah satunya dari Pak Irsyah. Beliau memang kuberi nomor pribadi supaya saat ada janji bertemu tidak bercampur aduk dengan pesanan para customer. Mengabaikan puluhan pesan Agam, aku membuka pesan dari Pak Irsyah. Nia sudah sampai, Nia baik-baik saja, kenapa enggak angkat telepon? Nia, aku khawatir. Nia, KUPT menelponku tadi, aku cukup dekat dengan beliau. Benar-benar ada yang menggugah kejadian tadi siang. Sebelumnya beliau melihatku masuk ke kedai bakso, jadi langsung menanyakan hal itu padaku. Grup guru ramai bahas itu, ada yang mengunggah di grup juga menanyakan kebenaran berita itu. Agam sama Anti langsung keluar grup. Sepertinya mereka berdua akan dipanggil KUPT besok. Itu pun bila berita ini belum sampai dinas. Bila dinas mengetahui, mungkin Kadin yang akan mengambil alih kasus ini. Teman-teman yang terlibat pun akan ikut dipanggil. Sungguh beliau menyayangkan kejadian ini terjadi di tempat umum. 3 pesan terakhir dari Pak Irsyah lebih menarik untuk kubaca. Memang itu yang kuharapkan. Senyum bahagia tersungging dari bibir ini. Puas, sangat puas. Sebuah pelajaran yang bisa diambil setiap orang yang terlibat di dalamnya. Perbuatan buruk yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, suatu ketika akan mendapatkan umpan balik. Menghina dan menjadikan orang yang tak bersalah sebagai bahan lelucon, sungguh perbuatan yang sangat tidak terpuji. Kemudian jariku bergerak membalas pesan Pak Irsyah. Terima kasih atas infonya, Pak. Maaf, tadi saya mengemas paket krim pesanan dari para reseller, jadi tidak sempat pegang HP. Seketika aku penasaran pada isi pesan Mas Agam, namun demi menjaga gengsi, ku atur privasi aplikasi laporan terbaca untuk ditiadakan. Nia, Mas minta maaf. Mas mau bicara. Nia, balas pesan saya, angkat teleponnya, aku kangen anak-anak. Nia, tolong angkat, aku ingin bicara sama anak-anak. Mas punya rencana mau ajak kalian piknik ke Jogja sama Aira. Sampai di sini kembali rasa marah ini membuncah. Aira lagi. Dalam keadaan seperti ini ia masih sempat memikirkan Aira.
Lalu kulanjut lagi membaca, meski dengan perasaan yang semakin muak terhadapnya. Nia, tega kamu sama saya ya. Video tadi viral di kalangan teman-temanku. Harusnya kamu bicara baik-baik, tidak macam wanita barbar seperti itu. Apa? Bicara baik-baik pada orang-orang yang perilakunya tidak baik? Agam, sungguh kau manusia luar biasa. Entah kejutan apa lagi yang akan kau tunjukkan terhadapku, terutama tentang perangaimu ini. Kali ini aku benar-benar kecewa padamu. Keluargaku tidak akan pernah bisa memaafkanmu. Aku sama sekali tidak peduli kalian akan kecewa atau marah. Apapun yang kalian pikirkan terhadapku, aku tidak peduli. Jangan pernah meminta bantuan apapun sama kami. Astagfirullah, entah terbuat dari apa hati dan otak orang-orang itu. Apakah selama ini aku pernah meminta bantuan sama mereka? Dasar manusia-manusia. Sudahlah, aku tak boleh mengumpat. Biar mereka kelabakan sendiri dengan apa yang telah terjadi siang tadi. Jari ini gatal juga. Kuubah kembali privasi laporan baca. Sebelum mengetik pesan padanya, bodo amat, emang gue pikirin. Itu urusan kalian, jangan pernah menyalahkanku atas hasil yang dari perilakumu sendiri. Jangan mempermalukan diri sendiri, Agam. Selama ini kalian tidak pernah kumintai bantuan. Bahkan kalian menyiksaku secara tidak langsung. Untuk saat ini dan selamanya, aku tidak ingin berhubungan dengan keluargamu lagi. Ajak saja Aira sana, anakku tidak bisa piknik sendiri tanpa uangmu. Sayangmu pada Aira melebihi darah daging sendiri. Sikapmu ke Aira itu gak wajar loh, jangan-jangan emang ada sesuatu nih. Sengaja ku buat ia panas agar semakin emosi. Aku yakin keluarga itu akan kebakaran jenggot bila membaca pesan terakhirku. Tak berapa lama pesanku berubah warna jadi centang biru. Saat Agam tengah mengetik sesuatu, segera ku blokir nomornya. Dan saat mata ini hendak terpejam, sebuah pesan kembali masuk. Aku mengira itu dari Pak Irsyah, ternyata bukan. Nia, kamu harus bertanggung jawab. Gara-gara perbuatanmu suamiku marah besar. Ia sedang berlayar mendapat kabar dari saudaranya. Dasar wanita tidak berpendidikan, kaum rendahan. Pantas saja Agam memilih tidur sama aku. Ternyata memang tabiat kamu seburuk itu. Dasar wanita barbar, suka bikin onar. Jika bisa, mungkin akan muncul tanduk merah dari kepalaku, seperti karakter setan yang ada dalam televisi. Tadinya aku tidak ingin memperpanjang masalah ini. Cukuplah kejadian tadi siang menjadi pelajaran bagi kita semua. Namun, demi sebuah hinaan yang wanita lajang itu lontarkan terhadapku, aku benar-benar ingin menjadi wanita barbar. Segera ku abadikan pesannya sebagai bukti sebelum ia menghapusnya kembali. Heh, wanita berpangkat dan berpendidikan. Dasar wanita bodoh, kamu sudah membuka kartumu sendiri. Siap-siap saja akan ada hal buruk yang terjadi lebih dari ini. Pesanku hanya dibaca, sesuai dugaanku ia menghapus jejaknya. Ku balas lagi untuk terakhir kali sebelum diblokir. Benar-benar bodoh. Pesan, nomor, serta foto profil kamu sudah aku SS. Ku akhiri pesan itu dengan tertawa lebar.